Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang tips untuk dasar mengetik. Nah, di sini sudah ada catatan atau tulisan yang sudah saya siapkan. Jadi di sini sudah ada judulnya, tips dasar belajar mengetik. Di sini sudah ada 5 ya. Di sini jadi kalian catat di buku tulis komputer kalian ya. Kalian catat dan kalian tulis. Buat catatan jika ada pertanyaan atau soal, latihan soal ya. Jadi nanti kalian sudah ada persiapan ya. Nah, di sini kalian catat judulnya, tips dasar belajar mengetik. Nomor 1, tempatkan posisi jari tangan dengan benar. 2, mulai gunakan 10 jari jarimu. 3, pelajari mengetik tanpa melihat. 4, kuasai dasar keyboard shortcut. 5, latihan dengan games ya. Jadi ada 5 tips dasar belajar mengetik. Jadi sekarang saya coba jelaskan secara singkat dan sederhana. Nah, ini 1, tempatkan posisi jari tangan dengan benar. Jadi jari-jari tangan kalian itu ditempatkan. Jadi kalian ada posisi-posisi tertentu ya. Jadi ada jari telunjuk itu ditempatkan di mana ya. Terus jempol itu di mana. Nanti saya contohkan di foto di slide selanjutnya ya. Jadi ada khusus jari-jari tersebut itu untuk ditempatkan di mana ya. Nomor 2, mulai gunakan 10 jari ini. Jadi gunakan semua jari-jari ya. Jadi mulai dari jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking ya, sampai kelingking nanti itu dipakai semua ya. Jadi jangan hanya menggunakan tangan satu contoh gitu. Jadi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita maksimalkan jari-jari kita untuk mengetik. 3, pelajari mengetik tanpa melihat. Nah, ini yang susah di nomor 3 ya. Jika kalian belajar ngetik tanpa melihat itu mungkin agak susah ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan dulu, terus nanti di pelajaran komputer di kelas-kelas kalian nanti ya di tingkat-tingkat selanjutnya pasti akan belajar pelajari mengetik tanpa melihat ya. Jadi kalian bisa praktekkan di sekolah ataupun di rumah ya. Bisa dicoba jika kalian punya laptop atau keyboard ya. Jadi seperti itu. 4, kuasai dasar keyboard shortcut. Nah, shortcut ini maksudnya itu salinannya ya. Jadi kalau kalian punya atau kalian hafal ya, bisa diaplikasikan. Tapi kalau kalian lebih baik punya fasilitas ya, contoh keyboard ya atau laptop itu lebih gampang, mungkin latihannya lebih setiap hari seperti itu ya. Latihan dengan games lah. Biasanya kalau orang-orang games atau gamer ya itu kan menggunakan keyboard ya. Nah, keyboard dan mouse ya. Tapi para gamer itu atau games itu biasanya juga pakai ini keyboard ya, cara bermainnya ya. Jadi mungkin beberapa ada yang sudah hafal kalau gamer atau games, tapi lebih baik ya nomor 5 itu ya, latihan dengan game itu sedikit-sedikit saja ya. Jadi kita fokuskan saja ke mengetik ya. Jadi boleh-boleh saja di nomor 5 ini latihan dengan games. Oke. Jadi jangan lupa kalian tulis di buku tulis kalian ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5, tips dasar belajar mengetik. Kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya sudah siapkan fotonya ya. Tips dasar mengetik. Nah, ini contohnya ya, foto. Nah, di foto ini kan sudah ada warna-warna ya. Merah, kuning, hijau, biru ya. Ada biru muda, terus ini ada Tosca ya. Nah, ada krem, ada putih. Nah, di sini juga jari-jarimu. Nah, ini contoh gambar ada jari-jarinya ya di buku-bukunya ini. Nah, kalau merah ini pakai ini, kuning ini,
hijau ini, biru ini. Jadi sudah disiapkan ya, khusus kalau warna kuning ini ya WSX ya, dari tengah EDS ya. Biru ini ya sebelah kiri, jadi kanan ini ya. Tapi biasanya kalau untuk anak SD ataupun sampai SMP ya, ini kita belajarnya mulai dari tangan kiri dulu ya. Tangan kiri itu kalian bisa menggunakan keyboard. Nah, tangan kanan kalau baru belajar komputer mungkin tangan kanan gunanya untuk memegang mouse ya. Jadi di sebelah kiri kalian mungkin belajarnya dari ini dulu, huruf QWERTY ya, A S D F G, Z X Y F ya. Jadi lebih gampang juga kalian itu praktek di rumah ya, atau bisa prakteknya itu di mana, di handphone ya. Di handphone ini juga ada keyboard ya, keyboard touchscreen ya. Jadi mungkin bisa belajar juga di handphone, ataupun kalau sudah ada yang punya laptop atau komputer, kalian bisa gunakan itu ya. Jadi gunakan laptop secara maksimal ya, jangan cuma games terus ya. Jadi di sini sudah ada contohnya, tinggal kalian coba praktekkan ya. Kalau memang tidak punya laptop atau komputer, kalian bisa menggunakan handphone ya. Handphone orang tua akan pinjam, coba belajar menggunakan ini ya, keyboard. Di keyboard touchscreen juga ada ya, nanti coba kalian tanyakan ya. Nah, kalau kalian sudah punya keyboard ya, kalian bisa latihan, coba menulis nama untuk kelas 1 ya, kelas 2 juga ya, terus untuk kelas 4, 5, 6 ya. Jadi kalian bisa mengetik cerita ya, cerita panjang atau cerita pendek seperti itu ya. Jadi usahakan kalau melihat video ini kalian coba sambil belajar atau latihan mengetik ya. Oke, jadi itu mungkin yang saya sampaikan ya. Terus di sini juga ada contohnya ya. Nah, ini contoh sederhana ya. Ini yang lebih simple ya, atau lebih gampang ya. Nah, kalau di sini di tangan kiri ini kan kelihatan ya, A S D F E F ya. Kalau tangan kanan J K L ya. Terus spasi pakai jempol ya. Tapi ini lebih sederhana ya, tombol-tombolnya lebih sedikit. Jadi mungkin kalau kelas 1 atau kelas 2 bisa pakai ini ya. Tapi ini lebih huruf-hurufnya sedikit ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di sini kan tangan kiri A S D F ya, di sini J K L ya. Terus jempol ini spasi. Jadi mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Mungkin kalian bisa praktekkan jika punya keyboard ya, punya komputer ataupun laptop ya. Kalau punya bisa menggunakan handphone ya. Nah, ini yang lebih sulit ya, karena di sini sudah ada banyak sekali tombol-tombolnya, terus warna-warna khususnya ya. Nah, jadi kalian bisa sambil praktek di rumah ya. Jadi itu dulu yang saya sampaikan ya. Kita belajar komputer tentang tips dasar belajar mengetik ya. Jadi mungkin ini pelajaran yang gampang, cuma kalau sambil praktek mungkin agak susah ya, karena belum terbiasa kalian. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin agak susah, tapi kita belajarnya pelan-pelan ya. Nah, ini jangan lupa kalian catat ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Kalian coba pelajari ya, nomor 1, 2, 3 ya. Mungkin kalau yang nomor 3 mungkin agak sulit ya, pelajari mengetik tanpa melihat. Jadi mungkin kalau kalian sudah punya komputer atau laptop di rumah mungkin lebih maksimal belajarnya ya. Oke. Nah, kalau memang tidak punya komputer atau laptop, mungkin kalian bisa menggunakan handphone ya, keyboard pakai touchscreen ya. Oke, seperti itu ya. Jadi mungkin saya akhiri video kali ini ya.
Jangan lupa dicatat atau ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Sekian video pembelajaran kali ini ya, kita belajar dasar belajar mengetik. Oke, saya akhiri video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.